Baik, jadi kita tahu bahwa hari-hari ini tentu rakyat Indonesia atau negara Kesatuan Republik Indonesia sedang menghadapi situasi yang berat dan situasi yang pelik ya. Gitu. Karena apa? Karena kita lihat bersama bahwa di mana-mana membara, di mana-mana terjadi kerusuhan dan itu diakibatkan oleh karena kurang mampunya aparat keamanan ya, itu untuk berperilaku yang bijak, berperilaku yang humanis sehingga mengakibatkan korban. Dalam catatan kami, mohon izin kalau kami salah menunjuk, tapi dalam pemberitaan media itu sudah ada 10 korban, termasuk yang pertama yang memicu adalah Afan Kurniawan, kemudian ada Reza yang ada di Jogja, kemudian ada ibu-ibu di Makassar ya, kemudian terakhir ada juga pengendara ojol juga ya, selain dari Afan itu yang meninggal. Total sudah ada sekitar 10 korban yang wafat ya, termasuk mahasiswa di UNES dan lain sebagainya. Jadi tidak berlebihan kalau kami juga sesuai dengan banyak tokoh masyarakat yang meminta agar penanggung jawab dari keamanan di Indonesia yaitu Kapolri itu mengundurkan diri ya, tidak perlu menunggu sampai dia dicopot atau dipecat oleh presiden. Sudah terlalu berat Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto untuk kemudian mengendalikan dan sendirian. Dan kita lihat 2 hari yang lalu kita lihat tampak sekali bahwa Presiden Prabowo tampak sendirian dalam mengatasi ini, meskipun sudah mencoba mengumpulkan ketua-ketua partai dan juga mengumpulkan jajaran kabinetnya, tapi tidak ada kehadiran seorang yang harusnya mendampingi dia, yaitu orang nomor 2 di Indonesia, yaitu namanya Wapres ya, Gibran Rakabuming Raka, itu nampak ya. Bahkan yang bersangkutan tampak asik membuat pertemuan ojol-ojolan ya, drama yang ada di Istana Wakil Presiden, dan kita sudah dengar dari setidaknya 2 organisasi ya, serikat pekerja dari ojol dan juga organisasi ojol itu menyatakan mereka itu bukan driver ojol yang sebenarnya. Meskipun ada juga klaim yang kemudian mengatakan mereka itu adalah ojol pribadi yang langsung tergabung dengan aplikator, tapi artinya itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Bahkan netizen yang sangat cerdas itu bisa kemudian mendetak ya, mereka banyak sekali yang sebenarnya profesinya adalah caleg ya, caleg gagal juga dari salah satu partai, lagi-lagi partai yang nggak punya ijazah itu ya gitu, partai yang simbolnya gajah itu yang kemudian ikut di dalam pertemuan itu dengan sepatu-sepatu yang sangat mewah yang mereka kenakan. Ini sama sekali tidak pantas. Meskipun setelah itu Wapres berusaha dengan membagi-bagi bunga kepada pengendara-pengendara ojol, itu sikap yang hanya meniru sikap dari bapaknya, yang sifat dari bapaknya itu ditulis Dr. Tifa dengan luar biasa, dipelajari dalam buku ini, tapi itu artinya sangat-sangat tidak pas ya. Jadi artinya begini, kita tetap terus konsisten meskipun ya kita berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala agar Indonesia dijauhkan dari bencana yang ada, tapi kita tetap kejar terus bagaimana yang dilakukan juga oleh sahabat-sahabat kita atau oleh kelompok sekretariat bersama atau Sekber Civil Society yang di dalamnya juga ada para purnawirawan prajurit TNI Polri yang mendesak betul 2 hal, yaitu apa? Adili Jokowi dan juga makzulkan Gibran Rakabuming Raka, ditambah yang ketiga copot Kapolri. Jadi kita tetap konsisten dengan itu dan kita tetap mengejar bagaimana kelanjutan dari ijazah palsu yang ada. Dan yang paling menarik, ini hal yang baru ya, saya mendengar kabar gitu, atau bukan mendengar, tapi ini sudah ada putusan pada beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 21 Agustus 2025, Komisi Pemilihan Umum itu mengeluarkan sebuah keputusan KPU, yang ini keputusan ini sangat-sangat tidak masuk akal, karena keputusan nomor 731 tahun 2025 mereka melakukan perubahan yang penetapan persyaratan untuk pasangan presiden dan wakil presiden itu kemudian dikecualikan ya, artinya sebagai informasi publik. Artinya ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Padahal ini hanya keputusan KPU di bawah undang-undang. Jadi ini pelanggaran hukum yang ada. KPU berusaha lari dari tanggung jawab. Mereka tidak mau support atas data-data presiden dan wakil presiden. Padahal itu yang memang lagi kita kejar sekarang. Dokumen pendaftaran untuk Joko Widodo yang kemudian didaftarkan ke KPU, ya makanya mereka berusaha melindungi ketika data-data itu tidak ada. Jadi makin banyak sekarang kebohongan-kebohongan yang ditampakkan dan tampak sekali
mereka melawan dari keputusan-keputusan yang sudah ada di atasnya. Jadi ini sangat tidak bagus dan kita tetap terus mengejar bagaimana adili Jokowi, makzulkan Gibran dan juga copot Kapolri. Saya kira itu dulu tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamnya ini. Ya harus. Sobat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Dia. Ya, sobat era sekalian, saya bertemu dengan Rizal Fadilah. Yang jelas bertemunya tidak di jalan, di kursi bertemunya. Jadi ada hal yang ingin saya bahas, dua hal. Satu soal nasib ijazah palsu, yang kedua nasib Kapolri. Karena kita mendengar ada korban jiwa lagi sesungguhnya. Seorang mahasiswa di Yogyakarta, namanya Dian Pratama. Saya dikonfirm betul bahwa itu korban, ya. Dan hari ini atau kemarin meninggalnya? Kemarin meninggalnya, ya. Udah confirm, aku ketemu keluarganya. Oke, jadi Mas Roy sudah ketemu keluarganya. Namanya Pak Yoyo, nama korbannya namanya Dian Pratama. Reza Dian Pratama. Jadi kita mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya. Muncul lagi korban jiwa, mahasiswa dari Amikom. Amikom itu Akademi Manajemen Ilmu Komunikasi. Ya, jadi sobat era sekalian, kawan-kawan semua, sekali lagi kita berduka, ya. Dan nyawa tetaplah nyawa, ya, siapapun dia. Sebelumnya Afan Kurniawan, seorang ojol, sekarang namanya Reza Dian Pratama, seorang mahasiswa, ya. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu ada yang harus bertanggung jawab dalam tragedi ini semua. Masa santai-santai aja kan? Ini meninggalnya di depan Polda. Meninggalnya di depan Polda. Jadi luar biasa. Kang Rizal, sebelum kita bicara nasib ijazah palsu, saya ingin Anda ngomentari hal ini dulu. Silakan. Angkat mikrofonnya. Ini sangat sangat cuma suara kita aja yang muncul kelihatan. Iya, saya kira Bang Refli, semua kasus ini boleh diklasifikasikan kasus pembunuhan. Gitu ya, jangan sampai dianggap sebagai sekedar ketidaksengajaan atau kelalaian begitu kan, atau akibat saja dari suatu kondisi aksi gitu kan, tidak bisa. Itu harus unlawful killing. Jadi unlawful killing yang masuk ke klasifikasi itu, bahkan bisa extraordinary, ya, karena hal ini di luar hal yang biasa gitu kan, tidak melalui prosedur lah. Kan ada prosedur seharusnya untuk bisa sampai baik menangkap, apalagi sampai menembak gitu kan, apalagi sampai menggilas gitu kan. Saya kira itu adalah gambaran tentang menjadi extraordinary kalau saya pikir gitu kan. Jadi salah lah kalau orang mengatakan bahwa, apalagi sekarang seperti kasus di ini Bang Refli yang Afan Kurniawan, itu kan hanya diberi sampai saat ini diberi sanksi pelanggaran etika. Gitu, padahal orang sudah jelas yang di depan mata ini adalah pelanggaran pidana. Jadi bukan soal etik ini gitu. Jadi tapi yang didahulukan, diprioritaskan soal etika. Itu padahal etika itu derivasi gitu kan, derivasi atau turunan dari pidana sebenarnya. Harus pidana dulu. Begitu. Dan itu pembunuhan kan? Tidak paralel. Atau sekurang-kurangnya paralel. Ini malah dikebelakangkan pidananya. Padahal tadi kita sudah sebutkan kualifikasinya ini pembunuhan 338 KUHP gitu. Jadi ini menjadi koreksi atau sekaligus juga pihak kepolisian masih memproteksi gitu. Saya kira di situasi begini, ya, bukannya melakukan evaluasi diri gitu kan, tapi justru dia seperti menunjukkan arogansi dan proteksinya terhadap anggota di kesatuannya. Saya kira malah korban itu tidak menjadi perhatian yang serius sampai kasus 2 korban ini, bahkan mungkin lebih lah korban itu, bisa saja bukan hanya kasus di sini gitu.
Ya, itu tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab pelaku, gitu. Karena kan ada yang disebut dengan kemungkinan menyuruh, gitu kan, atau atasan yang bisa tahu, atau pembiaran, gitu kan, by omission, itu crime by omission. Saya kira nanti akan ke atas terus itu, sampai ke tingkat Kapolri-nya harus tanggung jawab. Iya. Tapi tentu ya pro dan kontra kalau kita bilang crime by omission gitu ya. Tapi paling tidak hal seperti ini kan menunjukkan kegagalan sekian kalinya dalam pengamanan aksi unjuk rasa ya. Iya. Nah itu saya dulu pernah bicara dengan katakan lagi nih dengan seorang sosiolog atau psikolog, bagaimana dia berpendapat bahwa yang dihadapi ini mahasiswa plus polisi-polisi muda yang bahkan tidak bisa menjadi mahasiswa, ya kan? Jadi ada juga hal seperti itu. Jadi yang berbenturan itu adalah orang yang dalam strata sosial itu di bawah, walaupun dia seorang penegak hukum, lalu dengan mahasiswa yang sebenarnya walaupun belum ada apa-apa strata elit. Jadi ketika menghadapi demo seperti itu, dihadapkan orang-orang yang baru pendidikan, yang setiap hari dibentak, dimarah, bisa dibayangkan kan ketika dia berhadapan dengan mahasiswa akan galaknya minta ampun gitu. Iya, betul. Jadi saya kira hakikinya harus diusut dulu, Bang. Itu jadi diusut pada tingkat kesalahan di mana, gitu kan. Tadi juga bisa saja nodware access kan, dia melakukan sesuatu karena terancam dan sebagainya, tapi harus diusut, dibuktikan. Ini prosedur itunya tidak ada, gitu. Jadi yang kita gambarkan polisi ini seperti tidak punya perasaan hukum dan tidak punya konsistensi hukum, padahal dia penegak hukum, gitu. Sehingga masalah hukum dia geser ke etika misalnya begitu. Jadi menurut saya mah yang kita tuntut masyarakat itu adalah tentang pengusutannya, sehingga tadi bisa diketahui gitu kan soal yang muda gitu kan, kemudian berhadapan dengan intelektual, di mana sih ini diskrepansinya gitu kan, di mana kesenjangannya gitu, adakah kausalitasnya gitu kan. Untuk sesuatu perbuatan hukum kan harus ada kausalitasnya gitu, Bang. Iya, hal yang ingin saya singgung juga soal tuntutan copot Kapolri. Ini saya dengar Kang Rizal juga menyampaikan hal seperti itu. Sebenarnya tanpa demonstrasi pun tuntutan copot Kapolri itu selalu dikaitkan dengan geng Solo atau dengan presiden atau mantan presiden Jokowi. Menurut Kang Rizal gimana? Iya, saya kira soal tuntutan untuk pencopotan Listio Sigit atau Kapolri itu sudah bukan hanya digaungkan sekarang kan, sudah lama itu gitu. Bahkan justru momentumnya tadinya adalah ketika pergantian rezim lah, gitu kan, dari Jokowi ke Prabowo. Saya kira tadinya masyarakat menganggap wah ini Prabowo akan memulai langkah yang konstruktif dalam konteks perbaikan di tingkat kepolisian, gitu kan, dengan pada waktu dilantik gitu kan, sampai seolah-olah tunggulah saya akan berbuat gitu kan setelah dilantik. Kalau sebelum dilantik kan banyak juga suara-suara tapi tunggu sabar gitu kan, dengan harapan salah satunya yang sangat mendesak itu adalah penggantian Kapolri gitu kan, karena kita mengalami krisis dalam penegakan hukum gitu. Saya kira carut marut lah dia masalah soal penegakan hukum ini gitu, maka Kapolri yang harus segera diganti. Sudah terlalu lama, banyak kasus-kasus lama gitu yang juga. Yang jelas Kapolri ini sejak 2021. Iya, jadi 4 tahun, hampir 5 tahun. Lebih 4 tahun itu. 4 tahun setengah. Untuk jabatan-jabatan lain cepat sudah dipindah-pindahkan itu gitu kan, tapi Kapolri ini dipertahankan bahkan sampai saat ini gitu kan. Nah, ini momentum gitu, karena ini ada kasus kerusuhan besar ini disebabkan oleh peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat hukum yang di bawah
Listio Sigit. Ini momentum menurut saya mah gitu, kesempatan ini gitu, atas dasar kesalahannya, baik itu dengan cara sukarela dia mundur atau ya sebagai penanggung jawab politik negeri ini ya dimundurkan atau dicopot oleh presiden. Oke, selalu ada sebuah pernyataan klise di pejabat publik, siap mundur, ya kan? Ya. Saya ini diangkat oleh presiden, tapi nggak mundur juga, Ya. menunggu dimundurkan. Ya. Ini kan kalau kita bicara tentang sikap seorang pejabat publik yang sebenarnya ringnya sudah ring satu kan, rasanya kok tingkat Kapolri, tingkat Kapolri, setingkat menteri, kok kenapa harus membebani seorang presiden untuk menyatakan mundur ya? Padahal kita tahu legitimasi sosialnya juga sudah mulai rendah. Iya, karena saya lihat juga dia juga tahu tentang presidennya yang tidak bisa mengambil keputusan yang tegas. Iya. Jadi ada aspek psikologisnya juga, dia tahu gitu, sehingga dia berani mengatakan begitu dengan bahasa tadi. Kalau presiden mundur ya saya siap gitu kan. Tapi dia tahu presiden tidak. Mungkin juga dia tahu kelemahan-kelemahan presiden itu gitu kan, dalam konteks sejarahnya gitu kan, dalam keputusan politik sampai menjadi seorang presiden. Kita berspekulasi waktu kemarin ya, pada hari Jumat, dengan mengatakan bahwa kita akan kasih waktu 3 hari agar Kapolri dicopot, karena Jumat itu mulai masalah ya, mulai terjadinya riot katakanlah begitu, kerusuhan. Kalau Afandi ditabraknya kan pada hari Jumat juga ya. Oh sorry, Afandi kok, Afan Kurniawan malam ya, kalau di itu ada orang lain Afan Kurniawan itu ditabraknya Jumat juga, kan meninggalnya Jumat malam. Iya. Kalau sekarang Sabtu, Minggu, Senin sudah 3 hari nih. Iya. Kalau kita kasih waktu sampai pukul 23.59 untuk dicopotnya Kapolri hari ini kan? Iya. Apakah Kang Rizal pesimis atau optimis bahwa akhirnya Prabowo akan mencopot Kapolri atau bagaimana? Ya kalau saya agak pesimis, Bang, karena kemarin waktu pidatonya Prabowo itu kan bersama-sama dengan Ketua Umum partai itu kan, kok sama sekali tidak menyinggung gitu soal tanggung jawab komando ini, komando ini gitu kan, hanya menyesalkan sebagainya di proses hukum kan. Kalau konsisten ya proses hukum itu harus sampai kepada penanggung jawabnya gitu. Dan ini kan kesempatan baik sebenarnya untuk Prabowo sendiri yang sering orang menyebut wah ini rezim omon-omon gitu kan, nggak ada bukti. Nah sekarang dia buktikan gitu, dan sederhana saja untuk pembuktian pertama, karena inilah kasus hukum. Copot gitu kan. Kapolri. Copot Kapolri. Itu pembuktian apalagi yang sudah paling terlalu lama jadi apalagi Kapolri. sudah terlalu lama, apalagi kasus-kasus menumpuk gitu kan. Saya kira sudah momen bagus kalau misalnya tadi konteksnya wah jangan-jangan tersandera atau titipan dari geng Solo, grup Solo gitu kan, menjadi geng Solo. Kalau kesempatan ini nggak ada hubungan itu sebetulnya. Dia bisa melepas Prabowo gitu kan, melepaskan rantai karena ini nggak ada hubungan dengan titipan-titipan lagi. Ini peristiwa atau kejadian yang telah berakibat, harus tanggung jawab ya. Harus tanggung jawab. Ini telah akibatnya sudah besar, bahkan markas polisi juga sudah banyak dihancur-hancurkan ini. Jadi bukan buat masyarakat saja yang dirugikan, temennya untuk pihak instansi kepolisian juga dirugikan besar ini. Tidak itu saja, Polri sekarang menjadi the common enemy. Akhirnya itu saya kira disinilah mulai reformasi kepolisian gitu kan, sudah digedung-dengungkan gitu kan. Kemudian bagaimana posisi kepolisian di dalam hukum ketatanegaraan kita gitu ya. Mulainya ya copot dulu Kapolri. Jadi copot Kapolri ini tidak hanya sekedar sebuah tindakan yang berdiri sendiri tentunya. Iya. Ada yang mengatakan, wah kalau cuma copot Kapolri juga enak sekali. Tolong dong kasus-kasus yang tidak profesional, yang di-entertain itu juga diselesaikan secara baik gitu ya. Iya, tapi itu kan mulainya dari sini. Begitu. Itu nggak akan dibongkar-bongkar yang tadi kita harapkan lah. Kalau untuk hal yang sebenarnya sederhana, momennya tepat dan ada case-nya gitu kan, tidak diambil sikap
gitu oleh pengambil kebijakan politik presiden gitu. Jadi tetap saja ketika tidak mencopot Kapolri, ini memang rezim permanen omon-omon. Oke, jadi kalau kita kaitkan dengan kasus yang mendera Kang Rizal dan teman-teman ya, 1 dari 12 terlapor ya, itu bagaimana kalau kita kaitkan dengan konstelasi sekarang? Menurut Kang Rizal itu akan berlanjut atau gimana? Ya, udah lupa kasusnya. Enggak, saya kira tergantung tadi sikap politiknya yang diambil berkaitan dengan aspek penegakan hukum. Karena menetapkan pelapor gitu kan yang kemudian diproses sebagainya itu sendiri tidak sesuai dengan prosedur hukum yang diatur oleh kitab undang-undang hukum acara pidananya gitu kan. Bahkan rekayasa politiknya kuat gitu. Nah, sekarang menurut saya mah ini sebenarnya juga bahan untuk evaluasi atas penegakan hukum berbasis kepentingan politik gitu. Bahkan mungkin juga ini adalah akibat hukum gitu yang diderita oleh pihak kepolisian atas perilakunya yang inkonsisten dalam konteks penegakan hukum gitu. Nah, salah satu case-nya adalah soal dugaan ijazah palsu sampai kepada laporan pencemaran atau fitnah gitu kan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Bahkan sekarang kan orang melihat juga dalam kaitan dengan kerusuhan ini, yaitu ada skenario gitu kan, orang bicara tentang skenario. Salah satu skenarionya gitu kan dari berbagai kemungkinan skenario adalah skenario yang dilakukan oleh Joko Widodo bersama gengnya untuk bisa tetap eksis gitu kan, walaupun sudah tidak menjabat sebagai presiden gitu. Atau mengganggu juga Prabowo lah gitu kan, atau mempertahankan Gibran. Skenario gitu ya. Salah satu skenario. Nah, ketika juga soal ijazah palsu itu skenario kan, itu ijazah palsu yang melaporkan orang yang sebenarnya mencari kebenaran material dari satu dokumen yang diragukan. Saya kira sampai ke proses penyidikan kemudian dalam status terlapor yang bisa dekat menjadi tersangka dan seterusnya, itu adalah gambaran tentang penggunaan politik melalui jalur hukum. Oke, Kang Rizal ya, kalau kita bicara skenario pasca riot ini ya, pasca kerusuhan ini ya, menurut Anda ijazah palsu itu diapakan enaknya? Hentikan, karena sebenarnya hentikan yang mana? Enggak, artinya yang di Polda hentikan. Karena kalau sudah penyidikan itu ada peluang SP3. Itu kan itu prosedur hukumnya. Kalau tidak ditemukan bukti gitu kan, maka bisa SP3. Jangan dibuat-buat. Jangan dibuat-buat. Saya kira bukan hanya karena prosedur akibat kerusuhan ini, kemarinnya saja sudah banyak pengkritikan kan terhadap proses itu. Ini SP3 harusnya. Sekarang gitu kan, untuk katakanlah mulai memperbaiki citra polisi gitu, dari walaupun kecil mungkin efeknya, tapi itu sudah mulailah dari SP3 penyidikan yang berhubungan dengan pelaporan Joko Widodo dan pelaporan yang lain-lainnya dan teman-temannya gitu. Itu ya. Sementara lalu karena itu ada hubungannya dengan dugaan ijazah palsunya gitu kan, dan diragukan juga tentang status hukum penghentian penyelidikan di Bareskrim, jalan lagi itu. Gitu. Jadi untuk membuktikan asli atau palsunya, yaitu dengan cara Joko Widodonya dijadikan tersangka dan proses berikutnya. Begitu. Kata Kaisang, ini upaya untuk mengadu domba antara Prabowo dan Jokowi katanya. Ya sebenarnya enggak juga gitu kan, itu kalau bahasa kita mah bahasa orang mudanya GR aja gitu kan, namanya gede rasa aja. Jadi itu malah yang nggak ngerti hukum gitu kan. Konteks hukum lihat dulu dong gitu proporsinya, bukan lihat karena ini Jokowi ini
Prabowo gitu kan, lalu ingin mencoba mengadu domba. Nggak ada hubungan itu, nggak ada hubungan. Ini adalah masalah ijazah Joko Widodo asli atau palsu. Apa hubungannya sama Prabowo? Oke. Ya, closing statement Kang. Ya, saya kira di sini kan ujian, menurut saya mah ujian bagi Prabowo gitu kan, untuk membuktikan apa yang selalu dipidatokan tentang konsistensi terhadap penegakan hukum gitu kan, atau tidak pandang bulu gitu kan, siapapun, equality before the law, semuanya sama. Nah, buktinya gitu kan, satu, kalau menurut saya mah copot dulu itu gitu kan, Listio Sigit, gantilah gitu kan. Kedua, tentu dia lakukan pembenahan dalam birokrasi hukum, ataupun pembenahan dalam mekanisme penegakan hukum gitu kan, atau bahasa lain lah reformasi, kalau nggak sampai revolusi gitu kan di bidang hukum, tapi reformasi hukumnya ya mulailah ada proses peradilan gitu. Dan efek berikutnya, konteks politiknya, ya Gibran juga harus dipersalahkan gitu. Jadi tetap adili Jokowi. Adili Jokowi, turunkan Gibran. Makzulkan Gibran. Makzulkan Gibran. Oke, sobat R sekalian ya, kecil-kecilan dulu. Kita mengisi waktu, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Memang kejadian 1, 2, 3 hari ini sedikit menghilangkan isu tentang ijazah palsu ya. Tetapi kalau memang ini dianggap momentum yang baik, maka tegakkanlah proses yang benar ya. Proses yang benar itu adalah sebuah pembuktian apakah ijazah itu palsu atau tidak. Bukan kemudian menersangkakan orang-orang yang mempermasalahkan ijazah palsu itu. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh pemegang otoritas utama Prabowo Subianto ya. Kita bisa mendengarkan nanti ada pengumuman pencopotan Kapolri. Kalau tidak, ya apa boleh buat, seperti yang saya katakan. Kita kasih waktu 3 hari kepada Prabowo untuk mencopot Kapolri. Kalau tidak, berarti nggak dicopot. Berarti nggak dicopot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.